Kami akan memperkenalkan diri, nama Nurani Parapat, eh, tinggal di Batam, anak 5 orang, 2 perempuan, 3 laki-laki. Suami saya Lidon Sihombing. Iya, puji Tuhan. Dikaruniai 5 orang anak. Belum ada yang menikah ya, Bu ya? Sudah Pak, 1 laki-laki. Satu. Oh, sudah ada cucu? Belum? Satu Pak, umur 1,5 tahun. Wah, ini luar biasa. Satu kebanggaan kita. Kalau kita bisa melihat bukan hanya sampai di anak, tapi sampai di cucu ya, Bu ya. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, Ibu Nurani, ini dengan beberapa penyakit yang Ibu derita ini ya. eh Kalau saya lihat ada beberapa di antaranya yang sangat ini ya, seperti gagal ginjal, kemudian hepatitis, lambung dan lain sebagainya. Ini Ibu dari tahun berapa Ibu kena sakit begini banyak, Bu? Awalnya saya sakit dari 2009. Jadi Oh. badan saya terasa nggak enak Pak. Maunya tidur, baring, agak-agak terasa bengkak. Hmm. Hmm, terasa agak bengkak badan itu. Terus malas juga makan, nggak selera, mual-mual, sering itu kayak mual-mual, muntah. Jadi perasaan kayak lambung kambuh, Oh. besar dengan tensi tinggi. Kalau dibawa ke dokter, dikasih obat lambung sama obat tensi. Jadi Hmm. lama-lama akibat obat ini disuruhlah cek ke laboratorium dokter spesialis dalam. Hmm. Sudah di spesialis dalam, ada masalah dengan ginjal. Eh, Oh. tapi fungsi masih bagus katanya. Terus dikasih-kasih obat lah segala macam untuk memperbaiki, karena bukannya memperbaiki itulah Pak, udah nasib lah. Lama-lama nggak sampai berselang 6 bulan itulah harus menjalani cuci darah karena memang sudah gagal ginjalnya, tidak berfungsi lagi dan sudah mengecil. Oh. Hmm. Di pas 6 Desember 2010, kemarin lah istilahnya, 6 Desember 2010, anak-anak saya masih kecil, mau acara Natalan, kami harus ke UGD, dan keadaan badan pun udah sesak parah. Iya. Udah tak ada lagi pikiran mau sehat. Dalam hati, aduh kalau kayak gini terus nggak bisa tidur, sesak, badan bengkak, pak perut membesar, tak bisa tidur, tak bisa berpakaian rapi, harus pakai sarung karena memang keras perut ini. Hmm. Setelah menjalani cuci darah berapa hari, keadaan saya kritis, Oh. kritis dan koma, tidak Hmm. sadar apa-apa. eh, dan di USG lah, ini yang perut yang besar ini, apa sebenarnya di dalam perut ini kok bisa besar kali. Ternyata di USG ini ada lagi ini, masalah dengan usus berlipat. Oh. Oh. Jadi tidak bisa pembuangan, BAB tidak bisa, buang angin juga tidak bisa, jadi sesak parah ke atas terus. Dan sakitnya itu luar biasa. Napasnya pun udah tinggal sekali, udah tinggal gitu-gitu Pak kan. Hmm. Jadi terpaksa harus dua-dua sekali penanganan nih sekaligus, tidak bisa satu. Iya. Eh, kalau ditangani terus cuci darah saja tak bisa juga. Kalau ini pun diperlambat untuk operasi tak bisa juga. Karena ususnya udah berlipat dan juga tidak bisa pembuangan. Takutnya ada masalah besar lah seperti itu. Akhirnya disuruhlah bagaimana ini cuci darah harus tetap berlangsung. Tapi kalau untuk operasi dirujuklah ke RSCM Jakarta. Tapi di RSCM Jakarta ditelepon tak bisa 1 hari itu. Jadi akhirnya dibawa lah Pak ke Malaka. Itulah operasi lah usus berlipat ini dulu. Itu Hmm. berjalanlah, usus berlipat ini dioperasi. Dalam 10 hari dibongkar lagi, operasi besar lagi kembali, udah masuk ICU, kita operasi besar lagi karena di dalam usus ini ada infeksi.
Oh. Infeksinya seperti usus-usus ayam itu Pak, yang Hmm. agak-agak berbuih-buih gitu. Dibongkar berbuih-buih. Jadi dibersihkanlah dulu. Udah dibersihkan, masuk ICU lagi. Masuk ICU itu udah sempat yang diginikan itu Pak, apa namanya, dipompa itu, Oh, ya. pompa. Tapi perasaan saya nggak ada apa-apa. Saya memang udah melihat itu eh, komputernya itu yang merah datar. Biasanya kan Hmm. bergelombang. Hmm. Dibisikkan sama perawat, ibu harus kuat, ini acara Merry Christmas anak-anak ibu di Indonesia, katanya ibu harus bisa pulang sebelum tahun ini, kasihan anak ibu masih kecil-kecil gitu kan, jantung ibu tak ada bagus-bagusnya, dibisikkan gitu. Tapi saya nggak peduli, keadaan saya biasa saja. Tiba-tiba datanglah dokter ini jam-jam 2, 5 orang. Apa yang terjadi Bu? Katanya. Nggak ada. Aku bilang, enggak, jantung ibu nggak ada yang bagusnya, katanya kan. Akhirnya dipompa. Ketiga kali dipompa gini, aduh sakit. Apa yang dirasa ibu? Tak ada, biasa aja. Masih bisa nampak wajah kami, bisa. Bisa dengar suara kami, bisa. Hmm. Ibu harus bertahan ya, bertahan ya. Kami. Iya. Perasaan saya Pak, nggak ada apa-apa. Memang biasa Hmm. saja. Kami tunggu ibu di sini 15 menit, kalau udah berjalan bagus kami tinggal ya, katanya. Iya, udah berjalan lah, kembali lagi, berjalan normal, udah bergelombang. Jadi saya tanya sambil setak, apa memang yang terjadi tadi, kok merah-merah bunyi? Itulah jantung ibu tadi tiba-tiba drop, katanya. Oh iya, itu kan. Ada kata perawat itu, ibu harus kuat ya. Ibu agamanya apa? Kristen. Berdoa, berdoa. Kami udah siap menjaga ibu, sampai 2 orang disuruh dokter, jadi ibu harus kuat. Ibu udah cerita ke dokter kan anak-anak ibu banyak masih kecil-kecil, jadi kami juga harus semangat merawat ibu, apalagi dari diri ibu, jangan takut, katanya. Kami berusaha membantu ibu. Ya, tapi karena 2 kali operasi itu kan biaya Pak, bukan Oh, sedikit. iya, betul. Operasi pertama, padahal harusnya kita kan harus didampingi suami lah dulu. Ini enggak. Suami saya harus pulang. Masih operasi pertama itu. Pulanglah dia ke sini. Istilahnya Pak, cari duit lah dari keluarga atau minjam pun lah. Dari minjam. Kata dokter, Dok, jangan takut. Bapak biar pulang, kami di sini. Apapun kami yang bertanggung jawab sama ibu, kami berusaha menyembuhkan ibu. Nggak usah pikirin Bapak, katanya. Saya bayangkanlah terus itu aja anak-anakku terus di mataku, aduh masih kecil. Kalau memang terjadi hal-hal di luar dugaan, istilahnya Hmm. eh, kritis, uang udah habis, anak-anak juga masih kecil-kecil, utang banyak, kepikiran juga itu. Jadi tetap aku berdoa, Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa sementara saya sekarang terbaring. Tuhan, berilah petunjuk, Tuhan. Tunjukkan hati orang yang baik untuk membantu kami. Saya percaya Tuhan. Hanya Kau bisa menolong kami. Banyak pun saudara, masih ada orang tua, masih ada saudara kandung. Tapi terbatas itu bantuannya. Hanya Tuhan. Tolong Tuhan. Sambil nangislah terus itu di rumah sakit, membayangkan wajah Hmm. anak juga. Terus pas di apa itu ada di situ, di di atas jam Pak, di atas Ya. jam saya lihat begini, kayak ada di situ eh, kayak foto lah, bayanganku kayak foto Tuhan Yesus lah di situ kan, tersenyum dia terus singgap di sini. Jadi langsung saya bilang lagi, udah pulang suamiku dari Batam ini, memang ada lah Pak, dibawa lah memang biayanya. Jangan takut, kau pulanglah, jaga anak-anak, tapi saya pasti sehat. Aku udah saya lihat senyum dia, Tuhan Yesus sama aku. Pasti aku sembuh, jangan takutlah. Aku senang kali gitu kan. Kau pasti ngigau, katanya. Enggak, benar-benar. Percayalah, pasti aku sehat. Aku bilang enggak lah, pulang aja lah, udahlah aku di sini aja. Nah, kau ngigau, masih sakit, pasti ngigau itu. Enggak usah dulu banyak-banyak pikiran, katanya. Penting sehat dulu, sama-sama pulang kita. Hmm. Udah itu eh, tetaplah Pak, namanya di pikiran ini anak masih kecil-kecil, masih umur-umur 5 tahun lah, masih kelas 1. Yang besarnya juga itu masih SMP, udah SMP lah, tapi belum bisa lah ngurus diri sendiri. Masalah makannya, masalah semua.
masalah semua di otak ini. Ya, akhirnya aku telepon lah satu-satu. Kalian rindu nggak sama mama? Iya rindu mak katanya. Cepatlah mama pulang. Iya berdoa ya, mama berdoa. Iya mak, aku kumpulin semua mana abang mana kakak. Mau nggak berdoa untuk mama? Berdoa satu-satu ya nak. Kalau kalian nggak mau berdoa, tengoklah nanti. Tapi kalau kalian berdoa, dua anak-anak itu masih suci, aku bilang, masih didengar Tuhan itu ya nak. Iya mak. Adalah macam-macam apa namanya berdoa masih kecil-kecil. Sembuhkan mamaku Tuhan, kami takut kehilangan Hmm, kayak gitu itulah. ya. Uh, Akhirnya uh, itu usus berlipat tadi uh, belum sembuh total. Pulanglah Hmm. kami karena memang biaya udah itulah kan. Setelah di sini tetaplah dibantu memang dari Malaysia, telepon obatnya ini Bu harus ini ya karena itu operasi besar katanya. Tetaplah di dalam perobatan sampai sekarang puji Tuhan sembuhlah dulu itu sembuh Amin. dan gagal ginjalnya pun dengan berangsur-angsur sampai sekarang lancar menjalani proses cuci darah dan semua biaya juga dicukupkan Tuhan lah dan kami juga sehat-sehat, anak-anak juga bisa sekolah kuliah gitu, tinggal satu lagi yang masih sekolah umur 20 tahun lah, yang dulunya dia masih 6 tahun. Jadi uh, tapi akhir-akhir ini terjadi lagi Pak yang itu pendarahan di gigi. Hmm. Pendarahan di gigi itu paling parah. Bu Winci lah yang menyaksikan itu kemarin. Dia darahnya bukan sedikit, dia langsung mengalir kayak ada selang gitu, melancar langsung. Sampai badan saya kejang-kejang gini karena udah kehabisan darah itu. Dia dari mana-mana keluar dari darah dari hidung semua. Aduh, sampai Bu Linci bawa ke bidan terus. Aduh, aduh katanya. Tapi jangan takut ya Bu katanya. Itulah mengalir. Sampai berapa hari sampai sekarang juga masih sering berdarah itu Pak. Tapi itu kata dokter karena trombosit itu turun. Oh. Trombosit sangat turun, sangat rendah. Jadi pendarahan terjadi setiap cuci darah. Jadi setiap cuci darah itu Pak habis selalu rendah transfusi, tapi puji Tuhan bisa kami lalui sampai sekarang dan saya pun sehat-sehat dan berjalanlah, tidak ada masalah yang lain-lain memang, tapi tetap juga saya tetap berdoa kalau memang biar Tuhan terus menjaga dan melindungi cuci Hmm. darah. Ya. Ibu terakhir berobat ke Malaka tahun berapa, Bu? Tahun ini? Bulan bulan berapa itu Pak? Bulan November, bulan 10. Oh, Oktober kemarin ya? Ya Pak. Oh, yang ada bertemu dengan Pendeta Lince ya di sana ya? Pendeta Lince, terus pendeta Bu Oh, Lili Bu terakhir. Lili Esther. Iya. Nah, Ibu sudah menjalani pengobatan dalam jangka waktu cukup panjang ya, dari tahun 2009 dan Iya, terakhir kemarin ini berarti sudah sekitar berapa? 15 tahun ya Bu ya? iya Pak. 15 tahun, satu jangka waktu yang cukup panjang. Eh, Sekarang Ibu cuci darah seminggu berapa kali Bu? 2 kali Pak. Dua Selasa, kali. Oh, Selasa Jumat. Lalu kemudian masalah usus sudah tidak ada masalah ya Bu ya, sudah udah Pak, normal puji semua. Tuhan, udah bagus. Puji Tuhan, sudah merdeka ya. Udah Ya. merdeka. Itu bagaimana ceritanya itu usus bisa berlipat ya Bu ya? Kena atau sampai akhirnya bertumpuk Iya, semua kotoran tidak bisa keluar kan karena iya, terlipat di situ ya. Ibarat kalau selang air ada yang terlipat kan tidak bisa mengalir keluar airnya begitu ya. iya, kayak Jadi gitu Pak. kondisinya seperti itu ya Bu ya. Iya, Tapi sekarang sudah puji Tuhan sudah selesai itu semua ya, ya, amin, puji Tuhan sudah Pak. merdeka dari satu persatu ya. Iya. Eh Hepatitis C-nya bagaimana Bu? Sudah aman? Hepatitis C-nya sudah aman juga Pak, tapi kita selalu menjagalah Oh ya, makanannya. betul. Lambung juga sudah aman Bu ya? Lambung itu Pak yang paling banyak kronis, dia udah hitam kayak busuk. Oh, Tapi terus?
juga ya kita menjaga, memang nggak pernah lagi Oh, makan. semua mesti Tapi udah dijaga busuk, udah semua. hitam, hitam, coklat-coklat, ya Ya, hijau-hijau gimana lah, bukan kayak ya. gitu. Mm-mm. Tapi Jadi tetap dijaga semua dari semua Pak. makannya dan lain-lain ya. Pola Ya. makan, pola minum dan lain-lain Ibu ya, semua mesti dijaga. Heeh. Ya ini sangat penting sekali. Eh, Apa itu pengeroposan, ada itu tiroid, ada juga hmm, semua pokoknya lengkap iya. sempurna Itu penderitaan. Tapi puji Tuhan lah bisa menjalani dengan bahagia sukacita. amin. Ya, ini kalau dilihat memang betul. Kita bertambah usia, tubuh juga makin menurun ya Bu ya. Iya Pak. Ya. Usia boleh mandagi, tetapi kesehatan fisik menurun. Begitu ya Bu ya. Jadi kesehatan tubuh kita pasti menurun lah. Ya, Iya. engsel-engsel ini sudah mulai berasa ya Bu ya. Sudah Semua Pak. sudah mulai semua. Apalagi usia-usia di atas 50, pasti Ibu di atas 50. Ya. 53 Pak, 53. Oh, iya. Tapi kenaknya dulu 39 tahun. Oh, waktu Ibu kena jatuh sakit itu ya yang pertama. Iya. Waduh, cukup perjalanan panjang ya Bu ya. Itu Iya. perjalanan yang panjang. Ya, memang tidak mudah melewati masa-masa itu. Apalagi anak-anak masih kecil, pasti pikiran kita bercabang semuanya. Ya, apalagi mengingat Ibu juga pada waktu sakit pasti ingat anak. Terus Biaya juga Pak, biaya. biaya. Heeh. Tapi bersyukur sama Tuhan, Tuhan pelihara sampai saat ini ya Bu ya. Ini puji Satu Tuhan Pak. persatu anak-anak boleh selesai studi, itu anugerah Tuhan. Ya, Amin. bahkan tadi Ibu berkata sudah ada cucu, boleh melihat cucu itu anugerah Tuhan. Iya Ya, Pak. kalau Ibu pikir waktu umur 39 kemarin waktu sakit, nggak kebayang ya Bu ya, masih bisa lihat cucu ya Bu ya. Iya, nggak kebayang Pak. Jadi kalaupun bisa melihat, bersyukur Tuhan baik dan luar biasa memelihara ibu sampai dengan saat ini. Ya, memang tidak mudah, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa yang menjaga ibu. Nah, tadi kalau diperhatikan anak-anak juga menjadi satu tim yang mendorong memberikan power semangat yang luar biasa buat ibu ya Iya. untuk tetap kuat, untuk tetap bertahan ya. Pasti di tengah sakit yang kita rindukan orang yang terdekat. Betul ya Bu ya? Iya, benar Pak. Dan itu menopang senantiasa. Nah, eh, saya nggak tanya lagi berapa kali Ibu ke Malaka. Pasti sering sekali ini Ibu ke Malaka ini. Dari Ah, 2009 itu lah Pak. dari sebelum ada rumah singgah sos sampai sudah ada Iya, rumah singgah sos. Betul ya Bu ya? ya Eh, betul. karena rumah singgah sos di Malaka baru 2 tahun. 2 tahun Iya. kalau saya tidak salah. Iya. Eh, jadi ketika Ibu berada di rumah singgah, bagaimana pendapat Ibu? Kondisi rumah singgah nyaman Bu di sana? Aman Pak, aman, amat. Aman, nyaman, eh Nyaman, sangat nyaman. berterima kasih juga sama semualah pengurus rumah singgah dan bisa Mm-mm. kami pasien-pasien sangat terbantu dan sangat-sangat terbantu puji Tuhan. Iya, puji Tuhan ya. Saya Dan juga, juga itu pelayan-pelayannya melayani kami juga memberi support dan dorongan dan semangat dan mendoakan. amin. Itu ya, jadi walaupun sakit tetapi di rumah singgah kita bersyukur bisa saling menguatkan, bisa tidur dengan nyaman di sana. Tidak usah pikir tagihan ya Bu ya. Kalau tidur di hotel tagihan jalan terus ya Bu ya. Tapi Iya, di Pak. rumah singgah tidak jalan. Ya. Iya, Jadi kemarin saya juga lagi di rumah singgah ini Bu. Jadi saya sedang di rumah singgah. Ada orang tanya, Pak ada kos-kosan? Saya bilang tidak ada kos-kosan. Kenapa? Anak saya kecelakaan perlu dirawat inap. Jadi kami keluarga yang mendampingi perlu istirahat. Saya bilang kalau kos-kosan tidak ada, tapi kalau rumah singgah ada. Kalau kos-kosan bayar, rumah singgah gratis. Ya, gratis tidur, gratis makan. Asal masak sendiri ya.
Kalau Iya, kalau Pak. dimasakkan juga keterlaluan juga ya. Masak sendiri. Jadi bersyukur sama Tuhan bisa dapatin semua itu. Ya, rohani dikuatkan, fisik dikuatkan juga. Ya, dan bisa saling menguatkan dengan pasien lain ya Bu ya. Iya, iya benar, Pak. Kalau dulu waktu belum ada rumah singgah, kita di penginapan kan tidak ada yang kita ini ya, tidak ada tegur sapa mungkin dengan penginapan kamar yang lain, tapi kalau di rumah singgah kita saling menguatkan ya. Iya, Jadi Pak. jadi bersyukur hidup rohani makin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ya, Amin. kita bersyukur sekali lagi untuk anugerah Tuhan ini. Eh, adakah ayat firman Tuhan yang menguatkan Ibu? Ayat firman Tuhan yang menguatkan Roma 12 ayat 12. Ah, masih ingat Bu? Roma 2. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Itu harus ya Bu ya. Ya, sabar, bertekun dan lain sebagainya itu harus kita wujudkan. Dan saya percaya Ibu makin hari makin dekat dengan Tuhan. Amin, Ya, Pak. dan itu yang menjadi kekuatan buat kita. Dulu mungkin waktu kita sehat, kita datang ke gereja pun bisa asal-asalan. Tapi Iya, saat benar. kita sakit, kita begitu menghargai momen bertemu dengan Tuhan. Momen beribadah dengan Tuhan itu luar biasa. Ya, bisa baca firman Tuhan juga anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, kita bersyukur. Ya, saya juga menyaksikan bagaimana Tuhan luar biasa. Pasien-pasien kami kalau mau berangkat berobat pasti Pak Pendeta, doakan kami dulu sebelum berangkat Pak Pendeta. Doakan kami dulu. Ya, jadi banyak pengalaman luar biasa. Saya percaya Ibu juga diberkati luar biasa di rumah singgah. Ya, kalau saya melihat ada pasien yang tidak mampu untuk datang berobat, saya transfer uang untuk dia datang berobat. Ya, karena saya tidak tega lihat pasien yang menderita, tidak mampu, terus tidak bisa berobat. Ya, saya bilang cepat datang sini, cepat pergi berobat. Ya, apalah arti uang kalau kita tinggalkan dunia ini kita tidak pegang, tetapi menjadi berkat buat orang lain. Itu yang luar biasa. Ya, kita bisa menolong orang lain bahkan membawa orang lain kepada Tuhan. Ya, satu ayat firman Tuhan yang memberkati. Nah, Ibu, saya dengar orang-orang Batak suka nyanyi nih. Ibu, pujian apa yang memberkati Ibu nih? Eh, apa tuh? Tuhan selalu menolongku. Lupa apa pertama-tama itu? Iya, kira-kira begitu kata-katanya ya Bu ya. Ya, Iya, Tuhan selalu menolong Ibu intinya ya. Ya, ini anugerah Tuhan. Itu juga pujian yang menguatkan banyak orang sakit bahwa Tuhan selalu menolong. Apapun kondisinya, sakit apapun. Baik, terima kasih Ibu Nurani untuk kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan saya percaya Tuhan terus berkarya dalam diri Ibu. Ya, eh, pendarahan dan lain sebagainya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Ginjal pun saya percaya Tuhan mampu kembali memfungsikan ginjal itu sehingga saatnya nanti tidak perlu cuci darah lagi. Ya, kita percaya Tuhan mampu melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Baik, kita akan berdoa dulu ya untuk Ibu Nurani supaya Tuhan sembuhkan dan pulihkan dengan total. Bapa di dalam surga, kami bersama bersyukur kepadamu. Engkau sudah menyertai Ibu Nurani 15 tahun perjalanan dia mengalami sakit penyakit. Tapi kami boleh melihat bagaimana Tuhan sayang kepadanya. Tuhan peduli. Tuhan amat mengasihi Ibu Nurani. Kami bersyukur kepadamu. Penyakit demi penyakit yang sudah Tuhan sembuhkan, kami bersyukur kepada Tuhan. Saat ini dia masih harus menjalani cuci darah seminggu 2 kali. Kami percaya ini pun Tuhan sanggup memulihkan ginjalnya sehingga boleh berfungsi kembali. Kami mohon pertolongan Tuhan. Engkau yang menjamah dengan luar biasa. Kami mohon sekali lagi pertolongan-Mu Tuhan. Pulihkan semua sakit penyakit yang diderita Ibu Nurani supaya dia sungguh boleh menyaksikan, mengalami dan melihat bahwa Tuhan dahsyat di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa menyerahkan suami, anak-anak, menantu, cucu Tuhan berkati satu demi satu. Terima kasih Tuhan.
Biarlah anak-anak dan keluarga Ibu Nurani boleh makin hari makin percaya Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati jerih lelah mereka, cukupkan yang mereka perlukan hari lepas harinya. Tuhan yang berkarya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pakai Ibu Nurani untuk menyaksikan bahwa Tuhan hidup di dalam hidupnya, bahwa Tuhan amat mengasihinya kepada banyak orang yang lain, agar mereka pun boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bu Nurani. Kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius, ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai 30. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Di sana dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Sekian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita bisa menang atas beban berat kehidupan yang mungkin saat ini sedang kita pikul, yang mungkin saat ini kita sedang hadapi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan hal yang sangat penting ini. Tantangan hidup dan beban sering membuat kita merasa letih, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Beban itu bisa berupa tekanan pekerjaan, masalah keluarga, sakit penyakit, ataupun pergumulan yang lain. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ke-30 ini, Tuhan memberikan janji yang luar biasa, kelegaan bagi semua yang datang kepada Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa menang atas beban berat kehidupan ini? Yang pertama adalah percaya kepada Yesus. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Langkah pertama untuk menang atas beban kehidupan adalah percaya kepada Yesus. Kita harus percaya bahwa Dia mampu menolong kita, karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Percaya kepada Yesus berarti mengakui bahwa kita tidak dapat mengatasi semua beban hidup dengan kekuatan kita sendiri, dan hanya di dalam Dia. Maka itu Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Hanya melalui Yesus kita dapat menemukan kelegaan itu. Ketika beban hidup terasa berat, janganlah kita mengandalkan kekuatan sendiri. Percaya bahwa Yesus peduli dan berkuasa untuk menolong kita. Mari kita makin meningkatkan relasi kita dengan Tuhan, baik melalui doa, melalui membaca firman Tuhan, melalui persekutuan dan lain sebagainya. Engkau yang sungguh percaya kepada Tuhan, mari bertumbuh di dalam Tuhan. Yang belum percaya kepada Tuhan, percayalah. Percaya kepada Yesus, engkau akan mengalami kuasa Yesus di dalam hidupmu. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah serahkan dirimu kepada Tuhan. Yesus melanjutkan undangannya dan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Menyerahkan diri berarti kita memutuskan untuk tunduk kepada pimpinan Yesus dalam hidup kita. Kita mengizinkan Dia mengambil alih kontrol atas hidup kita. Kuk melambangkan kerjasama, ya, dengan Yesus. Ketika kita memikul kuk bersama Yesus, Dia yang memikul beban yang lebih berat sehingga beban kita menjadi ringan. Biarlah kita boleh belajar mengikuti teladannya yang luar biasa. Tuhan berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu, masalah rencana hidup kita kepada Tuhan." Percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Saudara, yang pertama tadi kita belajar percaya kepada Yesus. Yang kedua, serahkan dirimu kepadanya. Apapun itu tuh saudara yang menjadi pergumulan hidupmu. Baik sakit penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Serahkan itu kepada Tuhan yang engkau percaya. Maka kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan bertindak atas hidup kita. Yang ketiga saudara, andalkan Tuhan. Yesus berkata, "Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan."
Mengandalkan Tuhan berarti kita berhenti bergantung pada kemampuan atau kekuatan manusia. Kita belajar sepenuhnya untuk bersandar kepada Tuhan. Matius 4 ayat yang ketiga, Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan mengandalkan Tuhan, kita memperoleh kekuatan yang melampaui batas kemampuan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan merasakan damai sejahtera yang melampaui pengertian manusia. Saudara, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan. Minta hikmat melalui doa dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar di tengah kesulitan. Jangan takut menghadapi tantangan karena Tuhan menyertai kita setiap langkah. Yesus adalah jawaban bagi setiap beban berat kehidupanmu. Dengan percaya kepadanya, menyerahkan diri kepadanya, mengandalkannya, kita dapat mengalami kelegaan sejati dan menang atas setiap tantangan hidup. Saudara, saya bersyukur menyaksikan pasien-pasien yang ada di tempat ini. Ya, bagaimana mereka boleh mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Di tengah sakit, bagaimana kepedulian yang mereka butuhkan, kasih yang mereka butuhkan, mereka boleh alami. Ya, dan kami tidak banyak bicara, kami hanya banyak bertindak atas mereka. Bertindak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Saudara, dan kami bersyukur menyaksikan bagaimana mereka boleh mengalami Yesus hidup dalam hidup kami dan terpancarkan di dalam kehidupan mereka. Saudara, mari kita belajar bertindak di dalam Tuhan, mengasihi di dalam Tuhan untuk mereka orang-orang yang dipercayakan kepada kita untuk kita layani. Dan juga kita terus mendoakan semua saudara-saudara kita yang saat ini dengan beban yang berat. Mari andalkan Tuhan. Mari percaya sungguh kepada Tuhan. Dan serahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak.